Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita ya. Sekarang kita akan membahas soal keuangan negara dan APBN, gitu ya. Tentu teman-teman sudah mengenal ya apa itu APBN karena sering mungkin sering mendengar dan sudah tidak asing lagi lah gitu ya. Ada APBN, ada APBD gitu ya. Oke, ini dasar hukumnya. Yang pertama UUD 45 jelas ya, keuangan negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara umum ya. Kemudian secara khusus diatur dalam beberapa undang-undang. Itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Lalu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ya. Lalu ada UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga. Jadi itu kalau dalam undang-undang itu secara umum tentang pengelolaan keuangan negara itu ya. Lalu kemudian dijelaskan masing-masing fungsinya dalam aturan-aturan turunannya ya dalam undang-undang, peraturan pemerintah. Jadi dari peraturan pemerintah turun ke peraturan menteri. Lalu juga ada nanti peraturan daerah gitu ya. Jadi masing-masing memiliki dasar hukum di wilayahnya sendiri gitu ya. Nah ini amandemen UUD berkaitan dengan tadi keuangan negara ya. Ada di pasal 3 ayat 1 ya tentang yang berisikan tentang bahwa atau menyebutkan di situ bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Jadi APBN itu ditetapkan per tahun ya dengan undang-undang ya. Jadi tidak bisa serta-merta mengeluarkan APBN tanpa mengeluarkan undang-undang yang mendasarinya. Dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu pasal 23 ayat 2 tentang RUU APBN diajukan oleh Presiden. Jadi di pasal 3 ini menyatakan bahwa RUU APBN atau rancangan Undang-Undang APBN itu diajukan oleh Presiden. Berarti Presiden atau pemerintah gitu ya bersama menteri-menteri itu mengajukan atau membuat dulu rancangan Undang-Undang APBN-nya seperti apa. Lalu diajukan ke DPR, kemudian dibahas bersama DPR dengan memperhatikan DPD. Gitu ya. Lalu, pasal 23 ayat 3-nya, apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu. Gitu ya. Jadi jika APBN yang diajukan pada tahun ini oleh Presiden atau oleh pemerintah, kemudian tidak disetujui oleh DPR gitu ya, maka pemerintah itu menjalankan APBN yang sudah ditetapkan tahun lalu ya. Jadi anggaran tahun lalu digunakan lagi. Nah, ini isi tentang UU nomor 17 tahun 2003 pasal 8. Ini berkaitan dengan tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Di antara lain, menyusun kebijaksanaan fiskal dan kerangka ekonomi makro ya. Jadi ini Menteri Keuangan itu ya tugas-tugasnya itu kebijakan fiskal ya, lalu menyusun kebijakan ekonomi secara makro, secara nasional. Lalu menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Jelas ya, lalu mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan fungsi bendahara umum negara, lalu menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Jadi itu tugas Menteri ya, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 8. Nah, pasal 9-nya ini berisi soal, kalau tadi kan berisi soal Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai bendahara yang tugas macam-macam ya karena dia sebagai pengelola fiskal. Nah, di pasal 9-nya itu isinya soal pelaksanaan anggaran atau siapa saja yang punya
andil atau punya yang memiliki alokasi anggaran tersebut gitu ya. Di mana di situ tertuang tugas menteri ya atau pembinaan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang atau pengguna APBN. Jadi kalau dalam kementerian itu kan ya, jadi masing-masing kementerian itu punya punya semacam program kerja gitu ya, dan mereka butuh anggaran gitu. Nah, maka masing-masing menteri ini biasanya mengajukan kepada Menteri Keuangan ya sebagai bendahara untuk apa saja sih keanggaran yang dibutuhkan oleh para kementerian ini gitu ya. Nanti disetujui menjadi dasar daripada Kementerian Keuangan untuk membuat RAPBN atau rencana APBN. Ini dijelaskan yang pertama adalah menyusun rancangan anggaran kementerian ya yang dipimpinnya. Jadi masing-masing menteri itu menyusun apa sih rancangan anggaran kementerian dalam 1 tahun ke depan, apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Terutama pertimbangannya adalah tentu untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Kalau yang menteri sosial mungkin menyusun bagaimana kegiatan-kegiatan atau mengembangkan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan bantuan-bantuan fakir miskin gitu ya. Kalau pendidikan ya menyusun program bagaimana mengentaskan tidak ada lagi orang putus sekolah, kemudian memudahkan akses pendidikan dan segala macam. Itu bagian dari kegiatan dari kementerian yang harus disusun anggarannya seperti apa, sebagaimana gitu ya. Kemudian menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, lalu melaksanakan anggaran kementerian dan negara, mengelola barang, milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Jadi masing-masing kementerian pasti mengelola barang atau kekayaan negara ya. Ya kayak tadi contohnya kalau misalnya Kementerian Pendidikan pasti punya aset yaitu sekolah-sekolah atau kampus-kampus ya milik pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi tanggung jawab atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab daripada kementerian tersebut. Sama halnya dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR yang memang punya aset-aset yang milik negara yang memang harus dia pertanggungjawabkan, harus dia kelola. Lalu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian, lembaga yang dipimpinnya. Jelas ya. Nah, selanjutnya ini UU nomor 17 tahun 2003 lagi ya, pasal 14, di mana isinya adalah yang pertama, dalam rangka penyusunan RAPBN, Menteri, pimpinan, lembaga, selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, menyusun rencana kerja anggaran kementerian negara, lembaga tahun berikutnya. Jadi, penyusunan RAPBN itu dimulai dari menteri ya, atau pimpinan lembaga satu pemerintah pusat ya, atau pemerintah daerah ya ada dinas-dinas gitu ya yang memang mereka nih selaku pengguna anggaran atau selaku pemilik kegiatan nanti pemerintah 1 tahun ke depan. Nah, mereka diawali dari mereka ya penyusunan RAPBN atau RAPBD itu untuk membuat satu anggaran sesuai dengan kebutuhannya seperti apa, nanti program kerjanya seperti apa. Nah, nanti mereka ini akan mengajukan ke Kementerian Keuangan yang akan dikumpulkan gitu ya atau dijadikan satu nanti menjadi RAPBN karena yang membuatnya itu kan tanggung jawabnya Kementerian Keuangan ya. Di masing-masing kementerian itu mengusulkan rancangan APBN atau rancangan anggaran dari kementeriannya masing-masing. Lalu rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Jadi gitu ya. Penyusunan rencana kerja itu harus berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Jadi semua program kerja itu punya tujuannya masing-masing. Misal Kementerian A dia menyusun program kerja seperti ini, maka tujuannya harus dicapai apa gitu ya. Misalnya terentaskan tidak ada lagi di sekolah yang roboh gitu misalnya gitu. Itu prestasi kerja yang harus dicapai. Lalu rencana kerja atau anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun gitu ya.
Lalu, rencana kerja dan anggaran yang dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Jadi, setelah para menteri tadi mengusulkan ke Kementerian Keuangan anggarannya gitu ya, Kementerian Keuangan akan mengkonsolidasikannya gitu ya, atau membuat semua usulan menteri itu menjadi satu, kemudian dijadikan RAPBN ya. Nah, nanti RAPBN ini nanti dibahas bersama presiden misalnya. Nah, setelah disetujui baru diajukan ke DPR untuk dibahas oleh DPR apakah RAPBN ini disetujui. Kalau disetujui maka RAPBN ini dibuatkan atau dijadikan undang-undang. Nanti baru disahkan. Nah, baru kemudian RAPBN ini bisa dijalankan sebagai APBN gitu ya. Lalu, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Nah, selanjutnya adalah PP nomor 20 dan nomor 21 tahun 2004. Ini isinya soal program dan kegiatan disusun pendekatan berbasis kinerja ya, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu. Jadi setiap anggaran yang dilakukan itu selalu berbasis atas kinerja. Lalu PP nomor 21 pasal 4 RKAKL disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja. Pasal 7-nya ayat 4 itu Menteri Keuangan menetapkan standar biaya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Nah, pasal 10 ayat 5-nya itu membahas soal Kementerian Keuangan menelaah kesesuaian antara RKAKL hasil pembahasan bersama DPR dan SMNQ ya tentang pagu sementara, perkiraan maju dan yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan. Ini RKAKL dalam siklus perencanaan ya, ada penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini siklus APBN ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Departemen Keuangan, ini plafon RAPBN-nya seperti apa. Kemudian komisi-komisi DPR, Departemen Keuangan, dan Kementerian Lembaga, lalu asumsi makro berdasarkan dari Depq, Bappenas, Bank Indonesia, dan BPS ya. Seperti apa kondisi ke depan itu kan semua sudah diramalkan oleh lembaga-lembaga ya. Selain itu juga ada yang namanya pertumbuhan ekonomi yang menjadi pertimbangan dari asumsi makro ya. Ya inflasi, nilai tukar, harga minyak, produksi minyak, dan tingkat suku bunga. Itu yang ini bagian-bagian yang mempengaruhi daripada plafon APBN itu sendiri. Nah, ini tingkat pembicaraan RUU APBN. Ini dilakukan dalam 2 tingkat pembicaraan ya, di mana tingkat 1 itu rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi gitu ya, rapat panitia anggaran dan rapat panitia khusus. Jadi untuk mengesahkan RAPBN itu melalui berbagai tahap ya. Sampai pada akhirnya di tingkat 2 itu rapat paripurna, itu pengambilan keputusan soal diterima atau tidaknya si RAPBN tersebut untuk menjadi APBN. Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2 diadakan rapat fraksi. Jadi masing-masing fraksi yang di DPR itu melakukan rapat berkaitan dengan rancangan APBN gitu ya. Ini format dan struktur APBN ya. Yang pertama, APBN itu terdiri dari anggaran pendapatan. Jadi, apa saja sih yang menjadi pendapatan negara kira-kira dalam 1 tahun berjalan, pajak sudah pasti gitu ya. Lalu apa saja itu harus Kementerian Keuangan harus bisa mengidentifikasinya tuh. Lalu anggaran belanja. Nah, ini anggaran belanja ini tentu berdasarkan dari usulan masing-masing kementerian tadi, apa saja yang mau kerjakan di tahun depan atau apa saja yang mau dibelanjakan berdasarkan program kerja yang mereka susun gitu ya. Kemudian apabila terjadi ketidakseimbangan ya, biasanya kan memang di Indonesia sendiri selalu anggaran belanjanya itu lebih besar daripada anggaran pendapatan. Maka bagaimana menutupinya gitu ya. Menutupi anggaran belanja yang tidak tertutupi dari pendapatannya. Maka
itu biasanya dilakukan pembiayaan atau melakukan utang luar negeri. Nah, selalunya kita itu belanjanya selalu lebih besar, apalagi pandemi ini ya, itu justru ada banyak biaya-biaya yang tidak terduga. Sehingga kemarin Menteri Keuangan mengajukan pembiayaan ya kepada IMF dan World Bank ya, untuk menutup anggaran belanja yang tidak tertutupi oleh pendapatan yang dimiliki oleh Indonesia atau pemasukan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, pendapatan negara itu terdiri atas penerimaan pajak ya, penerimaan bukan pajak dan hibah. Nah, sekarang lagi gencar juga pemerintah menerima meminta wakaf dari masyarakat, itu bagian untuk mendongkrak pendapatan negara agar lebih tinggi gitu ya, untuk menutup belanja yang besar itu. Lalu belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Nah, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Jadi itu format dan struktur APBN gitu ya daripada negara kita. Nah, ini pendapatan negara ya, ada pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara itu pendapatan pajak dan non pajak gitu ya, hibah itu ya dari pihak ketiga yang memang memberikan hartanya kepada pemerintah. Lalu belanja negara itu ada belanja pemerintah pusat ya, berkaitan dengan kementerian-kementerian tadi. Setiap program kerjanya dibiayai oleh APBN. Lalu ada transfer ke daerah, itu ada dana desa dan segala macam, itu termasuk bagian dari belanja negara. Nah, apabila terjadi surplus gitu ya, surplus sih jarang ya, sering defisit ya, karena belanjanya selalu besar daripada pendapatan, maka diadakannya atau diajukannya pembiayaan untuk menutupi belanja yang besar tadi. Biasanya seperti itu ya. Oke, ini adalah penyusunan rancangan APBN. Yang pertama ada proyeksi dasar ya, atau baseline projection. Ini memperkirakan besaran APBN berdasarkan yang pertama perkiraan realisasi tahun berjalan, perkiraan indikator ekonomi makro, dan belum memperhitungkan langkah kebijakan. Jadi dalam membuat APBN itu pertama ada proyeksi dasar, atau kita harus mengetahui nih bagaimana atau pijakan dasar dalam menyusun APBN. Yang pertama adalah perkiraan realisasi tahun berjalan seperti apa. Lalu perkiraan indikator ekonomi makro ya, berkaitan dengan inflasi, kemudian nilai tukar dan segala macam lah ya, yang tadi dijelaskan di awal. Kemudian soal kebijakan. Nah, langkah-langkah kebijakan nantinya selanjutnya adalah langkah-langkah kebijakan seperti apa dalam penyusunan rancangan itu. Ini adalah koreksi terhadap perkiraan besaran APBN melalui rangkaian kebijakan yang akan ditempuh. Lalu selanjutnya adalah sasaran yang akan dicapai atau program kerjanya seperti apa. Merupakan target final APBN dari hasil koreksi dalam policy measure terhadap proyeksi dasar. Itu ya, singkat saja soal, karena APBN ini materi yang simple gitu ya. Ya, kita yang penting tahu soal bagaimana penyusunan APBN, kemudian seperti apa APBN strukturnya, kemudian bagaimana sih pemerintah itu berjalan dalam sistem anggarannya gitu ya. Mungkin itu, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang disampaikan saya pada hari ini bermanfaat ya, dua materi ini. Bila ada yang mau ditanyakan silahkan, yang ada mau didiskusikan silahkan. Saya beri waktu ya, bisa via WAG atau bisa chat Japri ke saya. Oke, terima kasih atas atensinya ya teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Saya harap teman-teman bisa menambahkan atau menyempurnakan materi dari saya dengan lebih banyak membaca gitu ya. Karena akses sekarang selama kuliah, selama pandemi ini memang mengharuskan teman-teman belajar mandiri gitu ya. Tidak lagi bergantung pada materi dari dosen, tapi teman-teman harus punya literatur sendiri gitu ya dalam mempelajari materi. Mungkin itu dari saya, terima kasih sekali lagi. Sekian, semoga semua sehat-sehat selalu. Terima kasih. Billahi fi sabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.